dinas sosial Banyumas yang sudah inisiatif untuk melaksanakan acara ini ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan akan ada agen-agen ya, memang itu sangat karena kalau dari kami bimbingan teknis yang kami lakukan itu nggak selesai di sini ya. Beda kalau kita menyewa orang swasta atau apa, kalau selesai ya sudah. Kalau kami enggak, silahkan nanti kalau ada kesulitan atau ada hambatan berkonsultasi, tapi tentu saja supaya tidak terlalu ramai karena banyaknya invest melalui agen-agen itulah. Mudah-mudahan juga nanti di dinas ada orang yang ditunjuk untuk menampung pertanyaan itu nanti disampaikan kepada kami. Nanti ya, jawabannya jadi mudah gitu, nggak terpencar-pencar. Semua orang mudah-mudahan nanti juga terinformasikan sehingga informasinya juga menyebar ke seluruhnya. Nggak ada yang satu lebih unggul dari yang lain, semuanya sama. Kemudian yang kedua, jangan berkecil hati kalau laporan keuangannya belum bagus, karena itu tidak terjadi di kabupaten lain. Tapi bukan berarti kalau begitu terus jadi kita ayam juga. Mudah-mudahan Banyumas menjadi pelopor yang pertama kali menyusun. Siap. Mungkin itu aja pembukaan dari saya. Selanjutnya biar teman-teman yang membawakan materinya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Sebelum dimulai acara, perkenalkan dulu saya Novia, Duta Muda dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah. Kemudian nanti untuk hari ini, 3 hari ke depan, kita akan dibantu juga oleh Mas Fauzi. Mas Fauzi mana? Halo, itu Mas Fauzi. Nanti akan membawakan materi akuntansi untuk keuangan BUMDes. Kemudian ada Mas Burhan. Halo Mas Burhan. Hai. Nanti akan memandu aplikasi sampai dengan hari Selasa, Rabu, Kamis, hari Kamis ya? Ya, 15. Harapannya Bapak Ibu pulang dari sini sudah terinput laporan keuangan tahun 2021. 2022 semester 1 dulu. Semester 1 dulu ya. Tapi kalau ada sampai dengan current saat ini, datanya sudah dibawa semuanya? Dibawa. Sudah ya? Siap. Pokoknya pulang, laporan keuangan sudah ada. Siap. Oke, komit ya? Komit. Kita ada neraca, ada laporan laba rugi, nanti ada LO, laporan operasi, ada LPE, perubahan ekuitas. Jadi semua itu harus sudah selesai. Siap. Untuk prosedurnya, ini akan ada penjelasan sedikit dari Mas Burhan terkait dengan aplikasi sebelum kita masuk overview terkait dengan PP11. Teorinya sedikit saja, kalau enggak khawatir nggak selesai sampai hari Kamis. Oke, komit ya dari sini ya. Siap. Komit juga kita istirahat setengah jam dari jam 12 sampai dengan setengah 1. Setengah 1 Bapak Ibu kembali ke sini, kita mulai bekerja lagi dengan timnya. Dan pulangnya kita ngikutin jadwalnya dari dinas. Siap. Setengah 4 ya. Iya. Siap. Gimana? Jam 4 biasanya jam 4, Bu. Kalau di desa jam 4, Bu. Gimana? Kalau di desa jam 4, Bu. Jam 4 di desa itu. Jam berapa jadinya, jam berapa? Aduh, jam 1. Oli. Kita siap-siap ya. Tapi kalau jam 1 ya jangan, nanti nggak selesai. Kita pulang-pulang bawanya jangan-jangan terasa juga nggak jadi. Ya, komit ya. Silakan Mas Burhan untuk sedikit pengantarnya terkait dengan aplikasi. Novi, saya ada kolektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin buka ya, ternyata panas juga. Ya, tadi Mbak Novi sudah membuat kesepakatan ya, yang sepertinya sepakat semua. Alhamdulillah. Ya nanti kita santai aja lah. Yang penting seperti tadi kata Pak Kadin, saya santai. Jadi santai. Bapak Ibu santai, pulangnya santai, tapi hari Kamis jadilah konsul. Intinya gitu. Optimis bisa. Bapak Ibu tadi kami keliling sudah ada yang download aplikasi dan sudah terinstall, tapi ada yang belum juga ya.
Ada yang belum dapat file aplikasinya? Sudah semua gitu? Kalau tadi pagi itu sebelum ada yang download tapi sudah kami kasih via flash disk ya. Nah ini sedikit saja langkah-langkahnya, jadi diharapkan Bapak Ibu nanti sambil mendengarkan penjelasan dari Mbak Taufik dan Mas Fauzi bisa sambil install karena misalnya gampang. Nah, itu ini permasalahan teknis. Jadi Pak ini pakainya 64 bit atau 32 bit. Kalau minimal 64 bisa pakai video apa enggak ya? Ini permasalahan teknis. Kita coba dulu yang pasti langkah-langkahnya baca apa itu? Langkah-langkah install di file PDF ya. Filenya namanya 4 user manual Siabundes. Sudah lihat semua nih file PDF-nya. Yang menerima dalam bentuk RAR tolong diantar dulu. Yang kedua ekstrak. Ekstrak itu artinya yang RAR setup aplikasi. Kalau sudah terbuka akan muncul file aplikasi setup Sakti 09.exe ya. Nah ini artinya Bapak Ibu menggunakan aplikasi Siabundes atau Sakti ini versi 09. Sebenarnya ada versi 10, tapi sudah kami coba itu ada beberapa trouble, jadi kita pakai yang versi 9 aja yang stabil ya. Jalankan file sampai selesai. Sampai selesainya apa? Begitu Bapak Ibu klik 2 kali atau run as administrator, nanti akan muncul next terus, di next terus saja sampai selesai. Muncul notifikasi sudah periksa dan sebagainya, klik OK saja. Nanti di desktop file ya, itu kita buka pertama untuk desktop akan muncul shortcut Siabundes kalau nggak salah namanya. Sudah muncul belum? Sudah. Itu shortcut yang letak exe-nya itu ada di C Siabundes kalau nggak salah foldernya namanya. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah bisa menginstal, sudah nggak ada kendala atau ada kendala saat install aplikasi. Tadi misalnya kendala saat yang connect-nya, oke. Aplikasi lancar semua ya. Kalau sudah lancar semua, selanjutnya ekstrak Crystal Report. Crystal Report nanti muncul file, nah itulah yang panjang namanya .msi. Diklik 2 kali, diinstal sampai selesai. Ini juga cuma tinggal next saja. Nah gunanya apa? Crystal Report ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan laporan. Jadi Bapak Ibu install yang nomor 1 sudah terinstall nih, bisa input, tapi tidak bisa mencetak laporan. Kalau mau mencetak laporan harus install yang nomor 2 Crystal Report. Nanti baru bisa nyetak laporan. Selanjutnya setelah ada Crystal Report, jalankan pintasan atau shortcut aplikasi Siabundes yang ada di store. Waktu pertama buka kan muncul user sama password ya. Jangan langsung diisi, di kiri bawah kotak itu ada koneksi database. Nah, diklik di pop up yang muncul itu user, password, itu kiri bawah ada koneksi database, diklik. Nah, nanti tekan proses. Cuma klik proses saja. Nanti keluar lagi aplikasinya untuk buka lagi. Nah, setelah dibuka lagi baru masuknya menggunakan usernya administrator, passwordnya 1234. A-nya besar ya Pak ya? Nah itu usernya itu ada pilihan. Yang itu? Yang pilihan misalnya tinggal pilih. Kita klik drop down yang ke bawah, tinggal pilih ada beberapa pilihan. Tinggal pilih administrator, dia bisa ngetik. Yang bisa ngetik cuma passwordnya 1234. Nah, kalau saat oke kok muncul trouble, nah, baru installnya
Nomor 3, runtime database akses. Nah, jadi nomor 3 itu opsional. Kalau komputernya sudah kompatibel, tidak perlu install nomor 3, bisa langsung jalan. Tapi ada beberapa support system yang dibutuhkan oleh aplikasi ini. Kalau data global itu belum bisa, harus diinstal. Nah, jadi ini opsional. Kalau sudah langsung bisa masuk aplikasi administrator 234 oke, langsung bisa masuk, ya nggak masalah, nggak usah install yang nomor 3. Jadi paham ya? Siap. Nah, kira-kira sampai penjelasan singkat ini ada yang masih trouble laptopnya, tidak bisa masuk. Setelah masuk di administrator 234 ada peringatan dan belum tahu solusinya seperti apa. Nah, nggak ada ya? Kalau ada tunjuk tangan. Ini satu. Usernya sudah koneksi database. Nah, kalau sudah masuk ke oke, proses. Oke, buka lagi aplikasinya. Spin lagi. Oke, ini masuk. Silakan jalankan yang nomor 3, diekstrak lalu dijalankan hasil ekstraknya. Kepala desa atau orang yang ditunjuk oleh kepala desa. Selanjutnya ada pelaksana operasional. Pelaksana operasional ini sama orang yang ditunjuk ditunjuknya melalui apa? Diangkat melalui betul, musdes, terperinci. Nanti diatur melalui perdes. Kemudian untuk pendataan, pembinaan, dan pengembangan serta pemeriksaan desa, ini BP ini adalah memastikan treatment atau perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan BUM desa yang selama ini belum ada atau belum terfasilitasi dengan baik. Kemudian untuk modal dan aset BUM desa terkait dengan kejelasan ini. Yang pertama badan hukum, dan kebetulan di sini sudah selesai pengurusan semuanya. Tahun berapa Bapak Ibu pengurusannya? 2022. 15 BUMDes yang ada di sini sudah selesai semuanya pengurusannya? Sudah. Desa. Kemudian harus nama, kita nunggu ada verifikasi dari sana, nama disetujui atau tidak. Barangkali ada nama yang samaan bersama, namanya sama dengan BUMDes yang lain. Untuk BUMDes apa Bu? BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Rempoah. BUMDes Berkah Maju Bersama Rempoah. Rempoah. Ada rempoahnya. Enggak ada Bu. Itu nama desa Bu. Ya, jadi BUMDes Berkah Maju Bersama, terus rempoahnya tidak masuk ke situ, tapi karena itu sudah langsung include rempoah. Kemudian dari situ terus kita nunggu setelah ada sertifikat namanya. Kemudian setelah sertifikat nama kita disetujui, kita mendapat sertifikat. Kemudian kita musdes dulu, ada membuat berita acara, anggaran dasar, terus anggaran rumah tangga, perdes, kemudian program kerja. Nah, habis itu kita semua itu udah langsung kita upload ke Kemendes dulu, Kemendes dulu. Setelah itu dikoreksi sama Kemendes, dikoreksi terus ada
ini apa namanya perbaikan, terutama di program kerja. Kalau di Perdes dan lain-lain itu biasanya sudah aman gitu. Tapi yang sering ini kan di Perdes di program kerjanya. Habis itu terus kita menunggu, kita upload satu-satu, semua diupload. Kemudian kita KBLI-nya kita harus milih KBLI, kita harus milih kita usahanya mau apa. Jadi saya masukkan banyak banget KBLI-nya karena rencananya mau apa namanya pendapatan. Siapa tahu kita mau buka ini, siapa tahu kita mau buka unit usaha baru. Setelah selesai ada misalkan saya ada unit perdagangan, berarti semua jenis barang yang di warung itu kita upload dengan apa namanya barang apa, harganya berapa, spesifikasinya kita upload semua. Begitu juga dengan kita sampah juga sama. Kemudian kita ada air bersih, kita sampah. Habis itu menunggu agak lama disetujui dari Kemenhumham. Di November 2021 saya turun itunya SK Kemenhumhamnya. Bagi badan Ya. Ibu Wiwit dari Berkah Maju Bersama. Terima kasih sharingnya. Oke, berarti yang lain prosesnya sama ya. Tepuk tangan untuk Bu Wiwit. Terima kasih sharingnya. Jadi semuanya sudah mendapatkan penetapan keuntungan. Jangan lupa kita itu usaha. Di sini kita punya perusahaan loh. Bumdes itu perusahaan kita yang harus kita kelola dengan baik, kita kembangkan sehingga mendapatkan laba untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kita. Lanjut, Mas Burhan tolong lanjut. Ini skip saja untuk membangunnya karena kita sudah lewatin. Jadi tadi kita mengenali itu seperti kayak kimia farma, dia punya Papros. Kemudian ada lagi kalau Bapak Ibu tahu buku Indonesia, dia punya Petro. Ada kegiatannya, ada bisa dipanggil pasar desa, lumbung desa, yang tadi saya bilang yang pertama itu swasembada, dilaksanakan secara swasembada. Satu, cara melakukan swasembada atau kita pakai peraturan daerah. Kerjasama usaha seperti kerjasama dengan pemerintah desa dalam bidang pemanfaatan aset desa dan laporan tahunan. Laporan semesteran terdiri dari laporan keuangan semester dengan perhitungan laba rugi dan rincian masalah selama 1 semester. Laporan itu nanti dibuat oleh Bumdes, ditelaah oleh pengawas dan penasehat. Diserahkannya ke penasehat saja kalau semesteran. Nah, kalau untuk tahunan itu nanti diserahkannya di Musdes. Ini strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas. Jadi untuk apa sih? Yang pertama, untuk peningkatan good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip akuntabilitas. Karena kalau KCG itu prinsipnya ada 5, tarif, transparan, keterbukaan, apa yang kita lakukan, kita laporkan, laporan kita publikasikan. Pembagian hasil usaha yang diserahkan kepada desa menjadi Pades pendapatan asli desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dalam Musdes. Ya Mas Burhan ya, slide-nya kepotong. Ini dia. Atas laporan keuangan dilakukan pemeriksaan maupun audit oleh pengawas. Prosedurnya seperti apa? Pengawas menunjuk auditor independen. Keuangan dinyatakan Bumdesnya rugi. Tadi yang saya bilang di awal, Bumdes ini rugi. Misalnya saja rugi 15M. Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut? Kalau ada indikasi kelalaian, yang pertama tadi pengurus, pengawas, penasihat melakukan wewenang dan tugasnya dengan itikat baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan Bumdes. Yang dilakukan sudah sesuai dengan ADART. Selanjutnya tidak ada benturan kepentingan, tidak ada konflik kepentingan. Misalnya dalam pengadaan barang dan jasa, ternyata kita belinya di tempat saudara
adik, tempat istri gitu kan. Itu kan ada indikasi gitu. Kemudian telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian yang berlanjut. Ada usaha di mana biar ruginya tidak terus-menerus. Menyelesaikan melalui musdes. Jadi untuk penyelesaiannya tetap melalui musdes, berhenti di musdes saja. Penghentian kegiatan usaha tidak berakibat pada penghapusan entitas BUMDes sebagai badan hukum. Aktivasinya, BUMDes dapat dioperasikan kembali melalui penyertaan modal baru, penataan organisasi, pembentukan usaha baru, dan tindakan lainnya. Ketika distribusi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUMDes bersama sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan. Nah, kita kegiatan juga swakelola ya, tentu akan berbeda dengan kegiatan di perusahaan lain. Siang ini saya akan lanjutkan materi ya. Kalau tadi kan tentang pengelolaan BUMDes ya. Nah, untuk yang selanjutnya dasar-dasar akuntansi. Tadi kan sudah dijelaskan ya, salah satu pengelolaannya itu prinsipnya akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Ada yang tahu? Ya, untuk yang bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya alat pertanggungjawabannya apa bentuknya? Ya, salah satunya laporan ya. Laporan tadi sudah dijelaskan, ada laporan semesteran, terus ada laporan tahunan. Nah, untuk laporan tahunan salah satunya apa tadi? Laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan ini kan untuk menggambarkan pengelolaan keuangan yang sudah dikelola oleh BUMDes. Nah, kita kan harus pakai standar yang bisa dibaca oleh semua. Nah, standar yang dipakai yakni kita adalah standar akuntansi yang menyebutnya suatu seni. Di samping merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif juga ya mengenai kesatuan ekonomi yang berupa uang. Itu kan bisa juga jadi alat evaluasi untuk direksi. Gimana sih kinerja mereka selama ini? Kan bisa dilihat dari laporan keuangan tersebut. Apakah rugi ataukah untung? Nah, kalau rugi mungkin bisa jadi evaluasi, ganti aja nanti itu kan. Kalau untung mungkin jadi nambah modal. Nah, terus untuk yang dari sisi seni, dari sisi kegiatan, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, mengiktisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Definisi secara menyeluruh ya, akuntansi adalah proses pengumpulan. Tadi pengumpulan bukti-buktinya dikumpulin. Terus pencatatan. Nah, pencatatannya kita lihat dari jurnal. Kita jurnal dulu. Habis itu ke buku besar. Habis ke buku besar ke neraca saldo ya. Neraca saldo terus ke penyesuaian. Habis ke penyesuaian? Setelah penyesuaian. Penutup. Terus jadilah laporan keuangan. Ya. Lanjut. Kayaknya jadi akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Kalau akuntansi keuangan untuk laporan keuangan ya. Jadi untuk kayaknya pihak-pihak luar ini, investor, kreditor, pempan juga tuh. Terus yang terakhir itu akuntansi pemerintah. Ini terkait APBN, APBD, duit-duit pemerintah itu. Ininya juga lain-lain nanti apa standar akuntansinya. Ada yang kalau pemerintah yang saya tahu SAP, standar akuntansi pemerintahan. Nah, untuk yang BUMDes kalau nggak salah pakai SAPETA kalau nggak salah. Terus akuntansi yang saya jelaskan tadi ya. Dari pertama-tama kita tuh kalau ada pengeluaran maupun penerimaan uang kita terima dulu ya. Misal ada yang sewa nih ya,
Ada apa lagi? Jasa, produksi. Nah itu nanti ya, terus dikumpulin ya bukti-buktinya itu. Entah pokoknya uang masuk, uang keluar, jangan sampai buktinya hilang gitu. Nanti soalnya kalau ada pemeriksaan atau apa itu nanti diminta buktinya. Ketika nggak ada buktinya, ini bakal mancing. Jadi kecurigaan, wah nggak akuntabel gitu kan. Terus setelah bukti jurnal lanjut buku besar, rasa saldo, ya sudah lanjut aja mas. Mas, ya. Unsur persamaan akuntansi ada aktiva hutang plus modal. Kayak misalkan BUMDes itu kan ada uang, uangnya itu berasalnya dari mana? Kalau penceratan akuntansi itu harus ini apa? Harus balance, dua sisi kanan kiri. Jadi ada aktiva sebelah kanan. Nah aktiva itu dari mana? Lawannya itu kalau nggak hutang, kalau nggak modal kan? Nah itu pencatatannya itu. Ada penyusutan, jangan lupa. Selama ini ada penyusutannya, pencatatannya ada ya. Nanti lewat aplikasi bisa kita pilih lah di situ nanti. Sementara kewajiban adalah kewajiban yang jadi beban perusahaan, buat dibayar nanti maksudnya. Contoh hutang pemberian kredit. Nah, modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Modal itu, nah ini basis akuntansi ya. Ada basis kas, pokoknya dihitungnya tuh kapan duit keluar sama masuk itu baru dicatat. Jadi kalau hutang kalau apa itu nggak dicatat dulu. Nih, basis kas adalah suatu transaksi yang diakui dan dicatat berdasarkan saat kas diterima dan dikeluarkan. Lanjut mas. Nah ini akun normalnya ya. Tadi udah saya jelaskan ya, kalau hutang itu di kanan ya. Itu yang suka Kual-kualik. Yang sampai salah jurnal ya. Itu yang di jurnal kok. Nah kita sih Kalau manual ya susah. Mungkin ini ya, apa? Kalau basicnya SMEA atau akuntansi mungkin udah terbiasa kali ya. Ada itu anak SMEA atau apa ini? Kenapa akuntansi dulu? Oke ini secara normalnya ya, ada hutang, modal, pencabutan beban. Nah ini posisi akun normalnya ini. Nah untuk fungsi analisis, jurnal itu menganalisa dulu. Tadi mana yang dipilih, debit atau kredit, akunnya apa kita pilih. Kalau salah ya nanti salah. Terus fungsi pencatatan, ini mencatat nilai ekonomis, nilai keuangan. Apakah berkurang atau bertambah? Jangan harta bertambah malah dipilihnya kredit. Nah kalau berkurang kan di kredit kan. Nah untuk fungsi historis mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Nanti pas kita lihat di jurnalnya itu nanti urut tanggal sini kapan saldo awal masuk misalkan. Habis itu berkurang bertambah. Kita inputnya per tanggal juga nanti diurutin. Dari situlah kita kategorikan itulah fungsi historis sebuah jurnal. Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Kalau referensi dulu yang setahu saya kalau nggak salah udah di posting ke buku besar apa enggak itu Bang Cendang kalau nggak salah ya. Salahnya tidak benar. Salah bawahnya sama. Penyesuaian antara lain meliputi penyusutan, depresiasi aset tetap, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar. Ini kayak ini ya,
aset ya mas, hitungannya kayak aset kayak utang ini. Aktiva adalah harta yang diperoleh untuk digunakan dalam operasional dan dapat digunakan berulang-ulang serta umurnya lebih dari 1 tahun. Contohnya tadi ada tanah, ada gedung, ada mobil. Cuman itu ada kewajiban untuk mengenakan penyusutan. Penyusutannya ya. Untuk 1 jodoh tiap tahun berarti punya penyusut berapa ini? 9. Ya, 9 juta. Demikian juga aktiva lain, aktiva tetap lain kayak gitu juga. Jadi tiap tahun ada penyusutannya. Ini pengaruhnya terjadi biaya penyusutan sebesar 9 juta. Terus jumlah penyusutan yang pernah dilakukan bertambah 9 juta. Lanjut Mbak. Ini laporan. Terus laporan perubahan ekuitas dari modal awal terus ditambah apakah laba atau berkurang rugi. Harta ini isinya ada harta, aktivitas sama harta. Kita ini bukan makmur ya, nanti ya makmur ya. Kemudian jadi makmur. Laptop udah oke Pak? Enggak ya? Angka baru sejahtera. Dari Pasira Makmur. Izin. Dari Rempoa berkah maju bersama. Oke, ulang-ulang. Semangat. Apa kabar? Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ini harus on, Bapak Ibu semua harus fokus karena mulai dengan saat ini sebentar lagi di Pandu Mas Burhan akan langsung mengisi aplikasi. Jadi tolong disiapkan laporan keuangannya dan kita jaga fokusnya ya. Oke, sepakat? Nanti kami usahakan, Bapak Ibu usahakan sampai pagi sore setengah 4. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang sebenarnya ada media juga siang-siang ini ya, kumpul ya, panas-panas habis masyarakat beli sendiri. Nah, siang ini jam 3 pulang, betul ya, jam 3 ya. Tadi soalnya ada yang minta jam 2. Saya mengiyakan yang ini aja berarti. Loh? Ya, buat bayar. Tapi ingat saya dulu zaman SMA, jadi kami basicnya kami ini bukan IT, tapi akuntan, jadi ya publik juga. Jadi kita coba cari. Tapi karena 3 laptop yang belum bisa install itu semuanya punya PD, jadi yang BUMDes target utamanya yaitu kami selesai input transaksi semester pertama bisa tetap berjalan. Nah, yang PD targetnya bukan input, tapi paham aplikasi dan memastikan BUMDes yang didampingi paham. Nah, jadi kalau BUMDesnya sudah bisa dipastikan paham, nah kalau sudah paham pasti kan input. Nah, jadi tugas PD bisa mendampingi. Kalau PD-nya juga bisa. Nah, aplikasi ini sudah masuk belum ini ya? Coba Mas Fajib referensi. Nah, ini sudah masuk ya. Kalau sudah loginnya tadi administrator 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 menu utama: referensi, transaksi, laporan, dan setting. Kita mulai dari yang paling kiri, referensi itu ada. Nah, satu yang kami tegaskan di referensi ini adalah apa ya? Hal-hal yang harus disepakati di awal penggunaan aplikasi dan tidak diperkenankan berubah sampai tahun bukunya selesai. Contoh paling atas BUMDes, Mas Ujin. Nah,
akan muncul data BUMDes. Nah, di sini masih simulasi ya. Nah, ada kode BUMDes. Kode BUMDes ini sudah kami sesuaikan sesuai dengan kodifikasi pemerintah daerah, desa dan BUMDes di Permendagri berapa ya, saya lupa. Ada modifikasi, jadi ini tidak usah dirubah. Nah, ini yang sampai dengan 2002 itu baru bisa. Nah, untuk BUMDes ada 3 digit tambahan. Kalau saya juga nggak tahu ya 3 digit terakhir ini apa, tapi kalau tidak salah tangkap ini digit untuk BUMDesnya. Baru bisa. Kan 33 itu 32, 11, 15, 2002 itu baru bisa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, 32 itu Jawa Barat. 33. Jawa Tengah berapa? 33. Ya, nah, ini berarti provinsi mana ini? Jawa Barat ya. Jawa Barat. 11 itu kabupaten mana? Ini kita bisa cari ya. Asik. Asik. Ya. Nah, berarti kalau Banyumas 3302 ya. Nah, baru 2 digit berikutnya itu kecamatan, 4 digit berikutnya itu desa. Itulah yang Tanggal lahir. sudah biasa berikan sudah hafal. Nah, ini nama BUMDes, pimpinan, alamat, NPWP, periode pelaporan harus disetting di awal penggunaan dan jangan dirubah di tengah-tengah. Jadi ini awal penggunaan kita kan sekarang nih untuk tahun anggaran 2022. Karena target kita bisa nyetak laporan keuangan tahun 2022. Nah, kita rubah dulu periode pelaporan, klik kalender di yang ujung kanan ini. Nah, kita rubah, kita geser ke kanan jadi Desember 2022. 31 Desember 2022. Nah, kita klik simpan. Nah, ini apa? Oke. Aplikasi ini akan digunakan untuk menginput data transaksi keuangan dan mencetak laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, kalau kita sudah input setting ini nih, terus kita input transaksi belanja, transaksi pendapatan. Belum selesai input tahun 2022, kita rubahkan di 2021, tidak ada kacau. Aplikasi akan mencatat untuk 2 tahun yang berbeda, itu nanti aplikasinya akan kacau. Nah, jadi ini referensi disepakati di awal penggunaan dan tidak boleh berubah sampai akhir tahun pembukuan. Kalau untuk tahun depan, berarti Bapak Ibu bisa menyiapkan dari sekarang. Nah, dari kita mau menyiapkan database 2023 ini bisa kita setting 2023. Nah, kita input transaksi tahun depan, tapi jangan dirubah di bulan tengah-tengah tahun ya. Pokoknya satu aplikasi, satu database kita gunakan, kita setting referensinya ini 1 tahun di awal penggunaan sampai 1 tahun anggaran. Oke, tangkap ya. Nah, aplikasi ini offline, disetting untuk offline. Kenapa? Karena aplikasi ini terpusat di BUMDes. Pertanyaan, apakah kalau bisnis student bisa online ya? online. Kenapa online? Karena terpusatnya di Pemda. Kliennya seluruh desa. Nah, itu makanya butuh online. Jadi kan pusatnya di BUMDes. Kira-kira sudah butuh online ya? Belum. Ya. Belum. Kenapa dibuat offline dulu? Biar apa? Biar ringan. Bisa dibikin online, di online kan bisa, tapi butuh support tambahan ya, server, ya jaringan yang saat ini sebenarnya belum butuh-butuh banget ya. Tadi ada pertanyaan, Bang?
itu BUMDes atau pimpinan. Nah ini karena kita berbicara terkait BUMDes ya, alamat ini alamat kantor BUMDesnya. NPWP ini NPWP-nya siapa? NPWP-nya pimpinannya siapa? Diisi Direktur BUMDes. Oke, sepakat ya. Nah, nanti kita selesaikan 2022, kita coba input. Di hari Kamis saya diingatkan bagaimana kita menyiapkan database 2023 ya Pak. Hari Kamis ya Pak? Hari Kamis. Kalau lupa saya diingatkan. Ya. Nah, ini kan pimpinannya direktur nih, sedangkan BUMDes punya banyak unit usaha. Terus ini gimana? Nah, ini kita lihat ya. Sudah juga. Oh iya, sudah juga. Oke, nanti ganti laptop. Bisa kita rubah lagi Pak. Tapi ingat nggak tadi kodenya berapa? Lupa. Kalau kode BUMDes ini kan ya. Atau kalau misalnya mau disamakan itu nggak apa-apa. Disamakan semua ya sama ya. Disamakan aja. Soalnya nanti begitu sudah kami berikan kode provinsi kabupaten, kode BUMDesnya kita sesuaikan. Atau semuanya sekarang kita sesuaikan sekarang aja ya. Kode BUMDes kita sesuaikan sekarang 3302. Nah kita kode kecamatannya masing-masing hafal nggak? Lalu kode BUMDes begini. BUMDes untuk beberapa BUMDes yang seharusnya hari ini ikut ya. BUMDes Aji Mandiri, tunjuk tangan. Nah, kodenya terakhir 065 3302 01 2008 065. Mitra Usaha Sejahtera. Terbaca nggih? Kunci nanti. Ya paham lah. Gimana Pak? Tapi ini butuh bisa login Pak. Ini harus diberikan bisa ya Pak. Scroll ke bawah masuk sih. Mohon maaf ini belum bisa saya share ya. Belum 3 digit terakhir. Belum dirubah kan itu ada formatnya ya. Iya. Menyesuaikan format itu aja. 33 titik 02 21 2014 titik 0 29. Oke. Yang baru tadi Siapa aja ini? 1, 2 dari desa mana? Sikapat. BUMDesnya namanya apa? Mitra Sejahtera. Mas Oji minta tolong diinputkan ke atas atau di yang strip 3 di atas sampingnya beranda registrasi yang Banyumas diklik lagi pilih BUMDes Mitra Sejahtera, ketik itu Mitra Sejahtera. Oh belum, di kami belum ada listnya dari kementerian, jadi kami nggak tahu kodenya. Hafal kode desanya? Hafal kode desanya? 3302 12 2001 215.
Kami nggak tahu yang belum ada 3 digit terakhirnya itu seperti apa statusnya ya, karena kami cuma dapat data dari kementerian. Konsisten saja. Satria Aji berapa? Satria Aji belum ada lagi ya? Ada coba di save dulu. Buka lagi. Oke, Satria Aji kita turun dulu. Di back. Back Satria Aji. Di next. Ada Aji ya? Oh iya. Kalau Bung Desa Apik ada ya? Ya, belum ada. Kalau hafal kode desanya, isi kode desanya terakhir nomor 1 33.02 kode kecamatan, kode desa. Kode kecamatan 20 sekian kode desanya. Itu memang khusus yang diundang hari ini ya? Iya, karena kami harus mendaftarkan ke BPKB pusat. Yang ikut pelatihan itu BUMDes apa aja sih gitu. Jadi terdata di pusat. Kalau bisa diisi, kalau enggak apa-apa sih, ini kita isi sambil setelahnya nggak apa-apa. Karena NPWP itu untuk keperluan tampilan aja. Termasuk logo ya Pak, kayak gini kalau bisa BUMDesa. Nah, tadi ada pertanyaan, ini hanya untuk BUMDes Indo atau termasuk unit usahanya juga? Ini begitu kita masuk sudah ada ya, maju Sauyunan ya, Sauyunan, kodenya 00 ya, itu statusnya nama unitnya pusat, itu tidak boleh dihapus atau diedit. Artinya ini dianggap sebagai BUMDes Indo. Pak, kami punya 5 unit usaha. Oke, tambahkan. Caranya diklik kode BUMDesanya. Nah, kita pilih maju Sauyunan, kode unit 01, 2 digit ya, 01, 02, 01. Jenis kegiatan atau unit usahanya apa? Misal pengolahan sampah. Oke. Kalau sudah kita klik simpan. Nah, oke. Sudah masuk unit usaha pertama, pengolahan sampah. simpan. Oke. Bisa kan? Mungkin ya. Oh, yang bisa maksudnya juga. Nah ya. Ini muncul ada Oke, simpan. Saya ulangi lagi ya. 32 titik 11 15 2002 titik 203. Coba yang tadi kode 00 pusatnya hilang. Simpan. Namanya nggak saya, yang penting kodenya aja. Bisa mas, langsung diketik mas. Langsung diketik. Ya. Wis mikir pira kok sih? Titik
Simpan berarti. Ya. Atas kue. Ya, gitu. Sama. Oh, siap. Ganti apa-apa. Ya, klik. Apa kok nggak buka t-shirt dia cuma buka t-shirt. Itu kan kalau kedua t-shirt ya. 01 itu kan. Ya. Kalau sudah itu pusat. Nah, kalau sudah diinput misalnya, klik yang mau diedit. Oke, sudah bisa tambah unit ya. Simpan. Oke. Dia ada 2. Oke, maju saya gitu. Begini. Tunggu ini. Kosong-kosong. Oke. 4 ya. Selain simpan pinjam ada usaha lain. Nah, nanti yang diinput transaksinya yang lainnya dulu. Kenapa Pak dengan simpan pinjam? Sebenarnya bisa disediakan menunya, tapi khusus simpan pinjam buku kasnya salah. Nah, masih perlu perbaikan. Buku kas untuk transaksi simpan pinjam. Punya input yang lain, input yang lain dulu. Stok barang maksudnya jual beli kelontong, material bisa, atau bangunan. Yang belum terjual. Oh, stok 6. Oh, ya. Nah, jadi ya, bukan aplikasi inventory. Namanya itu sendiri ya berarti. Ya. Jadi di sini ya itu termasuk dalam kriteria kebijakan akuntansi. Punya stok banyak ini. Misalnya mungkin usahanya jual beli ya. Oke lah, yang depan tadi jual belinya material. Ada juga jual beli kelontong, kan ada juga. Nah, Indomaret juga kan artinya itu setiap hari akan banyak akuntansi. Perlu disepakati dalam akuntansi itu diperbolehkan memilih mencatat persediaannya diakui sebagai aset truk. Nah, berapa gitu nggak tahu saya surat. Kami mencatat apa itu Pak? Kan uangnya keluar, berarti kasnya Berkurang. Yang bertambah apa Pak? Persediaan. Itu kalau menggunakan metode aset. Jadi hasilnya dianggap sebagai menambah persediaan. Harus tercatat tambah berapa, kurang berapa. Hari ini terjual Pak 2 truk, nah berarti berkurang, kan? Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu terlihat masih berapa saldonya, tapi setiap transaksi Bapak Ibu harus mencatat. Bayangkan kalau kelompok hari ini belinya berasnya kilo apa? 1 sak 25 kilo, jualnya kiloan. Itu kalau kurang 1 sak kurang sekilo itu berarti persediaannya masih berapa itu? 24 kilo. Padahal kita belinya persediaan 1. Nah, bingung kan? Bingung kan? Bingung. Rugi.
Nah, itu kalau pendekatan aset. Pak, bingung Pak ribet. Ada pilihan yang kedua, dianggap sebagai pendekatan beban. Kalau beli tadi kasnya berkurang, yang bertambah apa? Beban. Pak, kok beban? Beban kan biaya. Kok bertambah biayanya? Ya karena 10 truk pasien tadi dianggap akan terjual semua. Betul nggak? Oh, terjual semua nih pasti ini. Dianggap beban. Tinggal nanti kalau betul-betul terjual, kita akui pendapatan, kan gitu. Dua-duanya ini betul. Terus Bumdes suruh pilih mana? Tergantung direkturnya menetapkan pakaian apa. Yang aset tadi. Nah, boleh menentukan sendiri. Pak, kami kan usahanya bukan toko kelontong, jadi persediaannya tidak terlalu cepat berubahnya. Kami pakai pendekatan aset, boleh. Pak, kami kerepotan kalau pendekatan aset pakai pendekatan beban, boleh. Asal dijelaskan di SK direktur. Itu banyak yang diatur, tidak hanya persediaan tadi, umur, ekonomis, aset tetap. Pak, kalau kami punya mobil pengangkut sampah nih, kalau kami beli baru itu disusutkannya berapa tahun? Yes. Kalau menjadi beban seakan-akan kondisi perusahaan turun mobil kan Kalau terjual kalau belum terjual, nah berbeda ke masa manfaat masih ketersediaan. Pak, tadi waktu beli pasien kan langsung dianggap beban. Berarti perusahaan rugi. Sudah keluar uang, keluar biaya. Kita rugi Pak. Nah nanti kan terjual, dapat untung. Kasnya lebih besar dari kas yang dikeluarkan saat pembelian. Pendapatannya lebih besar dari biaya. Betul nggak? Untung ya? Ya kalau terjual semua Pak. Kalau nggak terjual semua masih sisa. Nah di akhir tahun dicek nih pasiennya masih berapa? Oh masih tersisa 2 truk. Bebannya, biayanya kita kurangi. Oh ternyata tidak habis semua. Biayanya kita kurangi sebesar 2 truk. Dan terus yang ini jadi apa? Jadi aset kita persediaan. Tapi kapan itu? Di akhir tahun, di akhir periode lah. Periode itu bisa 1 bulanan, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Ya, itu baru kita cek persediaan kita apa jadi pasir sekian, semen sekian, atau kalau kelontong telurnya sekian, beras sekian, bawang sekian, macam-macam ya. Nah itu 1 periode sekali. Jadi tidak rugi. Bisa dipahami kan? Selain tentang persediaan, kebijakan akuntansi juga mengatur masa manfaat. Tadi mobil kalau di Pemda itu sistem akuntansinya sistem akuntansi pemerintah SAP. Kalau Bumdes kan SAP-etat, sistem akuntansi keuangan entitas tanpa akuntansi publik belum ya. SAP-etat yang beda dengan SAP, sistem akuntansi keuangan SAK, etat, entitas tanpa akuntansi publik. Misalnya ini publik. Nah, kalau SAK-etat itu tanpa akuntansi belum ada peraturan Menteri Desa yang mengatur masa manfaat aset di Bumdes. Jangankan Bumdes, di desa juga saya nggak tahu. Kalau Bapak Ibu tanya, desa punya kendaraan, itu masa manfaatnya berapa? Ada juga nggak tahu. Karena memang di peraturan menterinya belum ada. Nah terus gimana Pak? Direktur boleh menetap. Kalau di Pemda, mobil itu rata-rata 50 tahun itu gedung. Mobil antara 7 sampai 10 tahun. Gedung yang digunakan untuk kantor itu biasanya 50 tahun. Ya kalau Pak, kalau gedung Bumdes kan sampai 50 Pak, kita tetapkan 20, sah-sah saja. Karena belum ada aturan di atasnya yang mengatur.
BUMDes bisa mengatur sendiri. Nah, itu tapi dengan peraturan direktur. Jangan sampai tidak ada peraturan direkturnya kita nyusunkan sendiri, nanti yang salah. Oke. Jadi ini sudah bisa dibuka. Kalau diklik sudah akan muncul kode rekening yang banyak sekali. Ini bawaan dari aplikasi. Yang ada tolong jangan dihapus atau diubah. Nah, tapi bisa ditambah. Yang ada tolong jangan dihapus atau diubah. Tapi silakan tambah. Pak, ini kan contohnya kas. Ada kas di Bendahara BUMDes, ini kas utama ya. Ada kas Bank BRI, unit pasar, unit penyewaan alat pesta, unit jasa internet desa, unit penjualan beras, unit sewa kontraktor, unit simpan pinjam perempuan, kas kecil, utamaan gender. Desa ramah perempuan. Oh iya, untuk perempuan gimana ya? Kalau untuk perempuan yang simpan pinjaman apa Pak? Kalau simpan pinjam khusus perempuan berarti yang disimpan pinjamkan Perempuan. Ya, ini bisa ditambah Pak. Kami ada unitnya pengelolaan Perempuan. Belum ada ya? Nah, bisa ditambah. Caranya nambah, lihat kalau kas rincian kas terakhir itu di kode berapa itu? 11, 10, 30 ya. Setelah 30, 91 ya. Lihat ya itu? Kelihatan. 10, 30. Setelah 30 kas yang lain 91 ya. Nah kalau nambah berarti 11, 10, 31. Caranya nambah gimana? Ya. Kita pilih yang kode akun, kita pilih aktiva, kode kelompok aktiva lancar, kode jenis kas setara kas, kode objeknya kita isi 31. Kita dipencet batal dulu Mas Uci. Batal. Nah, baru kode akunnya pilih 1 aktiva. Kode kelompok lancar, kode jenis kas dan setara kas, kode objeknya ditulis 31. Ya, di bawahnya kecil. Uraian objek kas di unit pengolahan sampah. Ya, nggak apa-apa. Ini saya hanya mencontohkan cara menambah rekening. Kalau Bapak Ibu, Pak, saya nggak mau nambah pakai yang ada aja, ya nggak apa-apa. Oke, kalau sudah karena 30 itu ini Pak, tas kecil. Kita nambah setelahnya. Oke. Simpan. Oke, kalau simpan maksudnya. Klik. Oke. Nah, akan muncul ya. Klik. Nomor 31 itu kas di unit pengelolaan sampah. Pak, yang ditambah apakah cuma bisa kas? Enggak. Kita scroll ke bawah maksudnya. Nah, ini di bawah ada kas, piutang, persediaan, aset, turun lagi. Nah, ada aktiva terus, ada kewajiban, ada utang, ada ekuitas, terus lagi ada pendapatan. Nah, ini ada juga pendapatan pengelolaan lumbung pangan, pendapatan pengelolaan desa wisata. Pak, belum ada pendapatan pengelolaan sampah. Tambah, caranya sama. Lihat kode pendapatan terakhir, kita tambah setelahnya. Oh, gitu. Berarti penghasilannya selain dari iuran masyarakat, hasil menjual sampah yang bisa daur ulang tadi. Berarti pendapatannya ada 2. Yang penjualan tadi kan dirinci lagi. Nah, itu bisa
keterangan aja. Jadi penjualan sampah yang sudah ulang nanti waktu input kasih keterangan. Berarti dari penjualan sampah sama yang sampahnya daur ulang. Ya. Satu ada 91. Berarti dibatasinya apa? 59. Izinnya 2 digit. Berarti maksimal 59. 90. Boleh nambah maksimal sampai digit 90 setiap kodifikasi. Kalau aset kas tadi sampai 99, piutang sampai 99, pendapatan apa jasa usaha sampai 99. Tolong kalau mau nambah dipikirkan betul-betul supaya berkelanjutan. Jangan sampai tahun ini akunnya ini, tahun depan akunnya diubah lagi. Wah Pak, tahun ini mau saya rubah akunnya sampah jadi 3, pendapatan sampah jadi 3. Tahun depan Pak ternyata 3 itu Pak saya jadikan 1 aja. Nah, nanti laporan nerancanya bingung nanti. Membandingkan laba ruginya dari tahun ke tahun juga bingung. Jadi berkesinambungan ya. Pikirkan betul-betul. Oke. Tadi ada yang tanya, Pak nyetak bisa dicetak nggak? Bisa. Kita print coba. Print, Bapak, di print. Di print. Print. Ini sudah di print ya? Oke. Nah, sudah di print ya? Sudah. Oh masih nanti. Maksudnya. Atau dikeluar dulu. Jangan nggak respon. Enggak, itu bisa kok. Respon apa? Oh, respon ya. Respon. Ini ada Pak. Nah bisa tampil ya. Nah ini biasanya keluar Pak. Rugi dia banyak orang. Ini konsumen pinjaman. Ini cetaknya ya. Ya, gini yang buat juga sama-sama BPKB. Walaupun orangnya beda, namanya beda. Oke, kita tutup dulu. Ini terutama kita lihat jabatan dan peran. Jabatan, terkadang masih jabatan itu ada opsi apa aja. Yang di atas jabatan ada opsi apa aja. Ada direktur, pelaksana, bendahara, pimpinan, pimpinan usaha, staf keuangan. Kalau yang peran ada apa? Ada penyusun, memverifikasi, menyetujui, mengetahui. Pengelola ya, nah, pengelola. Pelaksana teknis berarti ya. Pengawas tidak masuk. Mulai direktur ke bawah. Dan yang diinputkan tidak perlu, misalnya pegawainya ada 10, harus semua diinputkan enggak. Yang berfungsi sebagai ini ada siapa yang memverifikasi, menyusun, mengetahui saja. Yang bertanda tangan di bawah. Minta tolong peran ini jangan sampai ada yang double. Contohnya, Pak, kami kan unit usahanya banyak, berarti bendaharanya banyak. Berarti penyusunnya, bendaharanya itu sebenarnya unit usaha, itu enggak? Setiap unit usaha punya bendahara enggak? Punya. Ya. Berarti yang menyusun buku kas ada berapa? Unit usahanya enggak ada 4. Buku kasnya ada berapa? Ada? Ada 1. Karena buku kasnya gabungan. Satu pintu ya. Ya 1. Jadi yang menyusun 1, yang memverifikasi 1. Bisa nggak ditambah Pak yang menyusun 2, yang memverifikasi 2? Bisa, tapi nanti saat cetak laporan keuangan merancang kasnya double. Waktu ada pendapatannya double. Karena pegawai di sini cukup perannya satu-satu saja, yang menyusun 1 orang, memverifikasi 1 orang.
kode pusat kembali ke kode pusat lagi. Ya, kode pusat nggak boleh dihapus. Oke. Menyusun itu bendahara. Oh, menyusun. Memverifikasi bukan atasannya bendahara. Kalau yang menyetujui itu direktur, yang menyetujui ya. Dari bendahara sebelum sampai ke direktur apa? Sekretaris. Sekretaris ya. Sekretaris berarti memverifikasi, Pak. Ya. Kalau di susunan itu kan ada pengawas pelaksana penasehat itu diambil kemudian pegawai bundesnya itu sekretaris bendahara dan Ya, berarti yang menyusun bendahara. Oh, direktur dari pelaksana. Oh ya. Memverifikasi sekretaris berarti ya. Ya, yang memverifikasi sekretaris, yang menyusun bendahara, yang memverifikasi sekretaris, menyetujuinya direktur. Ya. Kalau di dinas yang menyusun bendahara, memverifikasi bagian keuangan, menyetujui kepala dinas. Yang mengetahui Sebenarnya untuk itu ya penasihat atau apa pemilik modal ya. Tapi kalau saya bisa diisi aja. nggak perlu berarti ya. Nggak perlu. Mengetahui itu setahu saya untuk penasehat. Itu pun hanya untuk hal-hal tertentu aja, nggak semua. Penyusun. Kalau kepala unit penyusun ya Pak ya? Kepala unit usaha. Kepala unit itu Ya kan misalnya unit-unit apa aja gitu kan? memverifikasi yang disampaikan. Memverifikasi. Untuk unit usaha sendiri. Iya. Berarti verifikasi. Tapi ini satu aja. Jangan double. Enggak, ini kan ada ini kepala unitnya. Ini kan di sini ada klik ada pimpinan unit Pak. Ini kan udah pusat-pusat. Unit jangan dimasukkan jadi ya. Ada dulu, edit. Klik edit aja, klik edit. Ini, edit. Kalau begini kan berarti pusat. Nah itu usahanya diedit. Oh dia bos. Mengetahui. Oke, untuk selamat pegawai referensi selanjutnya setelah pegawai referensi selanjutnya ya tadi Pak Satuan Peminjaman Penumpang lebih ingat aja saya ingin Bapak Ibu memikirkan besok mau input apa di menu saldo awal. Nah, sudah ada isinya ya. Lalu yang kopi tadi sudah punya data, sudah punya utang, mungkin kalau utang ya, sudah punya modal. Jadi kita harus tahu awalnya neracanya tahun lalu itu kita punya apa saja. Nah, jadi tolong sudah ada yang nyusun laporan keuangan 2021 untuk di tangan. 1. Pendapatan total pendapatan 333.624.400 rupiah. Bebannya 308 juta sekian.
laba 25 juta. Laporan perubahan modal awal 1 Januari 2021 73 juta. Laba bersih 25 juta. Sama. Modal akhir 31 Januari 2021 ya. 2021 ini. Iya benar. Harusnya 31 Desember 2021. Oke. 98 juta. Neraca total Neraca bukan situ. Bukan neraca deh. oke. Nah itu sudah betul nih. Alhamdulillah. Tugas berkah maju bersama per 31 Desember 2021 di tahun lalu itu kas di unit sampah sekian 8 juta sekian, kas BUMDes ini 30 juta sekian, perlengkapan kantor sekian, perlengkapan macam-macam sekian, peralatan kantor sekian, peralatan hanggar itu Pengelola sampah. Rumahnya sampah, Pak. sekian. Total aset 98 juta sekian. Total kewajiban dan modal 98 juta sekian sudah beres. Dan sudah nyambung. Semoga lihat ya. Nyambungnya gimana? Laba rugi itu kan pendapatan dikurangi biaya. Ketemu kalau besar pendapatannya laba, kalau besar biaya ya rugi. Nah, anggap aja laba ya, laba 25 juta. Laba 25 juta terbawa di laporan perubahan modal. Modal awal tahun berapa ditambah laba, jadilah modal akhir tahun. Modal akhir tahun ini terbawa di neraca. Nah, neracanya antara aset seimbang dengan kewajiban dan modal. Sudah seimbang. Nah, satu lagi yang kurang, kasnya yang di neraca harus sama dengan kas akhir di laporan arus kas. Tapi laporan arus kas kita bikin ya. Ada baca betul, kita betul. Nah, tolong nanti Bapak Ibu infokan atau pikirkan dulu bagi yang belum punya ini. Yang diinfokan bisa berawal hanya neracanya saja. Neraca itu isinya aset, utang, modal. Tadi sudah dijelaskan persamaan akuntansi kan sama Mas Fauzi kan. Persamaan akuntansi itu apa? Aset sama dengan utang plus modal. Berarti kalau ingin banyak aset berarti harus banyak utang. Sama dengan yang kasar bukan? Beda. Kalau bekas ada beda. Ya, jadi yang harus diingat dari awal aset lancar, kas, persediaan, piutang, aset tetap, peralatan mesin, duduk, tanah kalau punya, adalah semua aset. Utang kalau punya utang, kalau nggak punya jangan diadakan. Sama modal. Pak, kami mengelola tanah dan gedung milik desa, tapi bukan punya BUMDes. Siapa ya? Tidak. Ada pertanyaan? Bangunannya punya desa, tidak mencatat. Total pendapatan 85 juta sekian, total biaya 59 juta sekian, untung 26 juta. Alhamdulillah. Akan makan ya. Laporan perubahan modal awal 300 juta sekian. Oh, dapat bantuan keuangan provinsi. Oh, awal dulu ya. Oke. Laba usaha 2021 26 juta sekian.
Total modal 420 juta sekian. Mantap. Apakah sudah terbawa? Mantap. Nerancanya aktiva dengan pasiva sudah seimbang. Terdiri dari kas sekian, perlengkapan persediaan ATK, piutang, divisi banking, brokerage. Usahanya apa ini? Usahanya apa ini? Kalau alokasi berapa? Datang lagi sampai hari Kamis, dan jangan lupa besok bawa laptop dan stok kontak colokan biar nanti adil semuanya. Atau nggih? Matur nuwun, selamat untuk pulang, selamat sampai rumah, selamat di jalan, sampai ketemu besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Imran dari TV Desa Banyumas mengucapkan terima kasih pada hari ini, hari pertama untuk pelatihan BIMTEK tentang keuangan dan BIMTEK dari Kabupaten Banyumas. TV Desa Banyumas, tempat yang apa? Pasti.